Selamat pagi Mas Bruno. Pagi Uti. Aduh Mas Bruno, Uti kenapa ya? Kenapa? Deg-degan dari semalam. Deg-degan mau kayak kenapa-napa. Udah pasti dong mau ngeliat pangeran pagi-pagi di daerah dokter. Enggak. Uti berarti lagi gagana. Gagana apaan tuh Mas Bruno? Gelisah, galau, gulana. Lagian Uti kayak anak milenial zaman sekarang tuh, Ti. Kalau malam tuh apa? Overthinking. Gak gitu juga kali. Aduh, mendingan Uti tanya dokter dulu sama dokter Dika aja deh ntar ya. Ya ntar nunggu dia dulu. Mau tanya apa? Satu pertanyaan 25.000 ya? Ya. Oh gitu. Kenapa emang, Ti? Ini Uti deg-degan mulu dari semalam. Ya bagus, daripada nggak ada debar-debarnya kan kamu ya. Iya. Malah serem. Ya nggak gitu juga. Nggak tahu nih kenapa ya deg-degan kayak deg-degan. Kenapa tuh? Mas Bruno datang nggak ya? Gitu pasti. Apa tadi ngomongin overthinking? Iya. Mentang-mentang mau lebaran ngomongin overthinking, oper ayam. Oh itu opera. Opor. Oh beda lagi. Siapa lagi nih yang masalah? Ini sekarang. Uti mau debar. Udah dia gitu. ntar nanya aja sama dokter jantung. Ada dokter jantung hari ini. Pas banget. Sama dokter jiwa. Jangan-jangan gara-gara pikiran tuh. Dokter lu, Ti. Kenapa? Dokter jiwa. Iya, bentar mungkin juga dari situ kan. Bisa juga karena banyak pikiran tadi. Bisa. Nanti kita bahas ya. Oke. Dijemput 2 dokternya. Langsung? Atau- segmen pertama. Langsung aja. Siap. Oke Kak, kita buka dulu seperti biasa. Iya. Halo Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doakan semuanya sehat walafiat karena saat itu Asik. Dan hari ini Tampilnya lebih telat. agak Dan telat. saya tuh berusaha pakai konde. iya, dan kenapa? baju udah kayak si Suka ya warna pink Enggak, begini. Enggak ya. supaya berusaha memperingati Hari Kartini 21 Iya, April 21 ya. April. Tadi juga baru aja ada penghargaan-penghargaan buat perempuan-perempuan berprestasi di Indonesia. Betul Gitu. banget. Dan berhubungan dengan Hari Kartini, hari ini kita mau bahas soal berdebar-debar. Gak ada urusannya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi apakah berdebar atau sesak itu ada pengaruh terhadap kesehatan jiwa? Tapi belum apa-apa. Ada pertanyaannya juga pemirsa katanya. Apa tuh? Katanya betul nggak sih perempuan itu lebih bermasalah tuh katanya karena pikirannya daripada laki-laki. Kan katanya suka baper kalau perempuan. Katanya. Nanti kita tanyakan betul nggak sih? Iya. Yang pasti ada 2 dokter yang nanti bisa di-halo-halo langsung ya di acara ini. Betul banget. Yang pertama ada Dr. Risma Fiovikasari, SPJP FIH, ahli jantung nih, berarti Ya. spesialis jantung. Ada lagi yang kedua, Dr. Ezra Ebenezer Soleman, SPKJ, Dr. Eben namanya, Dr. spesialis Eben. kesehatan jiwa. Pokoknya nanti segmen 3 ya, bisa langsung telepon ke sini. Nomor teleponnya 5743476. Luar Jakarta 02157434478. Betul. Plus gitu Ada ya. juga di Instagram ya, tinggal diketik pertanyaannya dan sekarang boleh di-mention @halodokter_tvri. Semua dibahasnya nanti di segmen 3. Tiga. Kita akan jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Tapi ntar dulu, kalau kita panggil dokter sekarang gimana? Oh iya, sekarang Bisa aja deh. juga, Iya bisa ya. juga. Sekarang aja yuk. Nah, Dokternya dokternya mana? Suka begitu memang. Dokter deg-degan dok. Silakan dok. Oke, dok. Silakan. Halo Dokter Risma dan Dokter Eben ya panggilannya Iya, ya, Dok ya. padahal tadi saya udah main langsung asik aja. Tadi baru udah ingat, oh, nyampe. iya. Tugas apa lagi? Udah, tunggu udah aja. Bikin es buah aja ntar buat buka Oke, puasa. buat buka puasa. Baru jam segini padahal ya. Masih Oke, jauh. Iya. Dok, ini pertanyaan pertama yang tadi saya ulang nih dok. Betul nggak sih yang punya permasalahan berhubungan sama kejiwaan sampai nanti langsung sampai ke dokter jantung, perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Dokter Eben, betul nggak? Kalau dari praktek klinik, memang cukup banyak perempuan yang datang dengan keluhan serangan panik dan gangguan mood lainnya yang ada Yang di laki asik-asik aja ya, nggak pakai Nggak panik. juga. Banyak sih juga, sebenarnya ada juga. Oh, ada juga. Tapi memang porsinya banyakan perempuan. Yang datang, yang berhasil datang kalau menurut penelitian memang lebih banyak perempuan. Yang berhasil datang. Ya, Bukan berarti laki-laki nggak punya gangguan Tidak, itu kan sebenarnya. tidak. Kan mungkin males kali ya ke Iya. dokter atau gimana gitu. ya lebih banyak perempuan yang memang datang. Kalau ke laki-laki cari psikiater. permasalahan yang lain biasanya. Iya, mungkin mikirnya Dok, kenapa. saya mau nanya lagi gini, kalau dokter yang betul-betul jadi punya permasalahan jantung karena dari pikiran itu, berapa banyak sampai datang ke dokter? Kalau dari praktek klinis sehari-hari ya memang
banyaknya pasien terutama yang muda-muda datang dengan keluhan berdebar, mau sesak nafas, itu rata-rata kurang lebih sepertiganya ternyata kita memang dari pikiran, tapi yang perlu ditekankan setelah melalui berbagai pemeriksaan. Ya, jadi kalau kita udah melakukan pemeriksaan ternyata normal, baru kita akan merujuk, saya akan refer ke dokter. Jadi gini pemirsa nih ya ceritanya, jangan dibalik. Jadi kalau misalkan kita nih tiba-tiba debar-debar, jangan langsung mikir karena pikiran, nggak begitu. Jadi memang harus periksa ke dokter jantung, ya periksa dulu ke dokter jantung, diperiksa semua nggak ada apa-apa. Dokter Eben udah melambaikan tangan dari jauh, ya nggak sih dok? Pindah dong ke dokter Eben. Dan ternyata memang banyak yang direfer ke dokter Eben, kebanyakan juga yang muda-muda. Overthinking, banyak permasalahan, nanti dong kita bahas dong ya. Iya, spasinya itu juga jangan lupa ya, boleh banget ya untuk kita nantinya nelpon di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga bisa Instagram tadi Kak di @haloDokter_TVRI. Iya. Jeda sebentar, kita akan bahas saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan kita masih ngomongin soal apakah berdebar atau sesak itu ada pengaruh terhadap kesehatan jiwa Kak. Nah, sampai 2 dokter yang hadir, dokter langsung. jantung sama dokter jiwa. Iya, kita Iya. dokter jantungnya dulu dong. Dokter Risma, silahkan ya dok. Boleh dong materinya dokter Risma ya? Ya. Sambil nunggu Kak, juga kita udah boleh nelfon ya Kak ya sekarang ya? Boleh. Boleh banget nelfon ya ke 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Boleh juga via Instagram di @haloDokter_TVRI. Silakan dok. Mungkin aku sambil berdiri kali ya biar enak Boleh. jelasannya ya. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang penyakit jantung dan kesehatan mental. Ya, ini adalah satu ilustrasi gambar yang saya sadur dari CDC, suatu website CDC. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penyakit jantung itu sangat berkaitan erat dengan gangguan mental. Ya, penyakit jantung bisa dan hubungannya dua arah, bidirectional ya. Jadi penyakit jantung itu baik stroke, gagal jantung, penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi maupun serangan jantung bisa menyebabkan pasien-pasien masuk ke dalam kondisi gangguan mental seperti kecemasan, ansietas, depresi, stres yang kronik maupun gangguan stres pasca trauma ya. Sebaliknya, kalau kita memiliki gangguan ini awalnya juga akan menyebabkan gangguan penyakit kardiovaskular atau penyakit Lingkaran jantung setan dong itu, dan dok. membentuk lingkaran setan tentunya. Kalau Akibatnya misalnya kita datang ke dokter, dokter bilang sama kita nih, ibu kayaknya punya penyakit jantung, langsung stres dok. ya pasti itu. lah. Nah, jadi Iya kan? iya betul. Jadi bukan saja setelah mendengarkan diagnosa, setelah serangan jantungnya, setelah melalui pengobatan lama-lama kan bosen. Karena obat jantung itu kronis, obat jantung itu harus diminum seumur hidup dia. Kadang-kadang pasien tuh langsung mengalami depresi. Tapi keluhan depresi dengan gagal jantung itu jadi sulit, jadi samar. Nah, karena itu nanti ujung-ujungnya saya butuh kerjasama dokter Eben Jadi untuk berarti nanti mengetahui. akan ada pemeriksaan khusus dong Khusus. dok untuk Betul, nentuin bahwa ini untuk sebetulnya mendiagnosa. iya yang bikin permasalahan ini memang jantungnya atau karena memang Psikisnya. Betul. psikisnya. Silakan dok. Lanjut lagi dok. Ya, jadi kita akan bahas dulu bagaimana kesehatan mental bisa menyebabkan penyakit jantung ya. Ini beberapa penelitian ya yang pada intinya bahwa memang bukan suatu hal yang baru. Ini udah lama, banyak sekali penelitian-penelitian di dunia sudah mencari tahu antara hubungan timbal balik antara kesehatan mental dengan penyakit jantung ya. Yang perlu ditekankan, kesehatan mental telah dikaitkan dengan angka kejadian dan dalam beberapa kasus progresivitas atau perburukan kondisi penyakit jantung yang sudah ada, bahkan pada mereka tanpa penyakit jantung sebelumnya. Jadi yang udah punya penyakit jantung sebaiknya tenang, Betul. nyaman aja gitu ya. Betul. Lebih mesra aja sama dokter jantungnya udah. Gitu. Nggak boleh bosan ketemu dokter jantungnya gitu. Ya, nah bagaimana mekanisme sebenarnya? Mekanismenya ada dua hal ya, secara fisiologis maupun pengaruh dari perilaku. Fisiologisnya bagaimana dengan stres, gangguan mental bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular, dia melalui hubungan antara brain sama jantung, ya, otak dengan jantung melalui berbagai komponen, sistem simpatis, parasimpatis, akibatnya menyebabkan gangguan irama sirkadian, inflamasi semakin tinggi, akibatnya iramanya
nggak bagus, kemudian inflamasi, terjadi penumpukan plak di pembuluh darahnya, imbalans cairan yang akhirnya menyebabkan sindroma koroner akut atau serangan Oke, jantung. Dok, kalau irama, oke masuk akal lah ya pemirsa ya, Betul. gampang dong, iramanya jadi nggak asik gitu lah, harusnya deg 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 deg, jadi cepet atau Jadi jadi ya, oke, betul. jadi Duk, duk, tak. pokoknya nggak oke lah gitu Dok. Tapi kalau misalnya inflamasi aterosklerosis kok jadi penumpukan, jadi ada Penyumbatan penyumbatan, gitu, sih Dok. kan Ya, jauh betul. amat dong. Jadi Dok, kalau gitu. sebenarnya proses aterosklerosis awalnya itu kan dengan inflamasi yang berat. Kondisi inflamasi berat membuat penumpukan plak-plak atau yang didapatkan dari kolesterol. Dia akan menyebabkan inflamasi dari kolesterol tersebut, dia nempel di pembuluh darah. Nah, lumen pembuluh darah kita kan tetap. Iya. Ya, lumennya misalnya segini. Kalau dia ada plak awalnya kecil, jadi penyakit jantungnya ringan, stabil. Oke. Lama-lama dia bisa menutup menjadi Makin mampet ya, Dok, ya, ya? betul. Nah, Dok, kalau gitu. misalkan ini kan berarti ada satu faktor lain dong, yaitu kolesterolnya. Kalau Iya. kolesterolnya nggak tinggi, Nah, kita masuk ke pengaruh perilaku. jangan sedih. Jangan Ternyata sedih, berhubungan ada juga pengaruh perilaku apalagi, ya. Dok. Seperti di sini, pasiennya stres ya, kemudian cemas. Akibatnya apa? Dia nggak mau menerapkan pola hidup sehat. Oh. Dia males, dia melakukan sedentary Oke. life. Tapi Diam emang begitu ya, Dok, ya? aja. Kalau orang yang Iya. lagi stres, mungkin Dr. Eben juga bisa jawab ya, bahwa orang yang lagi stres, lagi kepikiran, emang jadi mas olahraga, padahal kan bisa ngebantu. Ya, sebelum ke dokter Eben, oke, kamu kan olahraga nih biasanya megangnya. Betul nggak kalau orangnya lagi sedih itu jadi nggak olahraga? Sebenarnya sih segini, kalau kita lihat dari di luar negeri terutama ya, itu malah jadi obat, Kak. Orang kalau lagi Loh, kan jadi obat supaya Iya. memperbaiki, tapi kan barangkali ada motivasinya mungkin hilang awal-awal. Tapi kalau kita motivasinya. edukasi Motivasinya bisa betul, ngebantu. kita motivasinya begini pasti jadi rame ya hilang. ternyata Iya. ya gimana Iya, gimana ya, dok jadi jadinya dok? dia akan mengalami gangguan penerapan pola hidup sehat sehingga makannya jadi jorok, udah nggak mau memperhatikan Oh, kolesterolnya. ini barangkali sesuai dengan pertanyaan semua orang Iya. kalau dalam keadaan sedih, kepengen makan tuh yang enak-enak. Ternyata Enak-enak belum tentu baik. Iya benar. Iya. Banyaknya Ya. malah yang nggak sehat. Banyaknya sebenarnya. banyak yang nggak sehat, betul ya. Jadi dia jadi makannya jorok, malas olahraga, merokok untuk menghilangkan stresnya. Itu kan sering sekali terjadi di Indonesia ya. Kemudian malas minum Nanti kita obat tanya sama dokter Eben nanti Beneran rokok banget. ini ya dok ya. dan sip. malas mengikuti rehabilitasi jantung yang seharusnya dia lakukan. Oke, tapi itu berarti gini, artinya kalau misalnya kita kembali ke gambar yang sebelah kiri, orang yang sering marah-marah, sering stres, itu bikin sakit jantung berarti emang udah jelas bener berarti ya? Betul. Dan ada juga bilang, ntar tensi naik loh, itu juga bener bisa berarti Betul, bisa. Dia pasti pakai masuk yang sistem simpatis dan parasimpatis ini. Dia Kalau mengganggu tuh dia tonus marah-marah kan, maksudnya jadi cepat jantungnya dok, berdebar ya dok ya. Kan abis itu kan marah-marah nggak mungkin berjam-jam Seharian dok, gitu kan ya. Kan terus tenang lagi kan dok. itu kan ini yang terjadi secara sistemik. Tapi kalau pasiennya sudah memiliki komponen aterosklerosis ya, Oke. rasa marah-marah itu menjadi pencetus terhadap pecahnya plak yang Dan sudah biasanya ada. juga begini Kak, nggak ada orang yang habis marah-marah, wah, 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 terus pas dia langsung hahaha lagi. Pasti Nggak bisa ya, masih nahan overthinking terus ya. lagi tuh, di kepalanya masih muter pasti. Gini, pokoknya marah-marah nggak bagus deh. Jangan. Apalagi punya penyakit jantung terus marah-marah. Iya, itu double. Iya, langsung dok. Oke. Next lagi dong. Ya, next sekarang kita bagaimana penyakit jantung menyebabkan gangguan mental. Ini tadi seperti yang kita udah Ini bilang. kan bolak-balik Dia ya, kan Dok, ya? betul. Oh, bikin gangguan Iya, psikis ya. jadi dua-duanya ya, karena dia kan tadi bidirectional arahnya ya. Seperti yang kita udah bilang, pada pasien-pasien yang terdiagnosa penyakit jantung, moodnya, perilakunya berubah. Ya, Ya, dia pasti terjadi kan nggak mood, seneng, perilaku, nggak bahagia betul. lah, Dok. Ada rasa ketidakpastian tentang masa depan. Betul. Bagaimana Nah, nanti saya kalau iya. serangan jantung Oh, ulang? jangan-jangan saya serangan jantung. Betul. saya gimana nih nanti Menurunnya gitu kan. kepercayaan diri kalau dia menjadi tulang punggung keluarga, terus dia mikirin keluarganya, apa yang harus terjadi sama keluarganya, rasa bersalah, kenapa dari dulu saya nggak menjaga jantung Nggak pola hidup saya, sehat, pas hidup gitu ya, dan baik. malu atas berkurangnya kemampuan fisik. Akibatnya terjadi gangguan mental berupa depresi, gangguan panik, kecemasan umum maupun gangguan stres pasca trauma. Kayaknya umum banget kejadian seperti Betul. ini. Berarti banyak juga dong pasiennya dokter itu jadi ikutan pasiennya dokter Eben. Ya, jadi tadi saya bilang terutama pada penderita gagal jantung penelitiannya pun banyak. Nah, ini penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di seluruh dunia ya. Bagaimana depresi berat pada gagal jantung kronis ya. Prevalensinya tinggi sekali 20-40%, sekitar 4-5% lebih tinggi daripada populasi yang normal. Oke. Kemudian gangguan kecemasan juga terjadi kurang lebih 24% pada penyakit jantung. Gangguan panik juga meningkat secara substansial sehingga 5-50%. Jadi ya, memang mungkin berhubungan Nanti bisa dijelaskan sama Dr. Eben ya, apa sih itu yang namanya depresi kayak apa, kecemasan kayak apa. Sampai di mana sih orang yang ngomong gangguan panik tuh kayak apa lah Iya, bentuknya gitu gitu. ya. Lanjut dok. Mungkin satu slide lagi yang terakhir yang paling penting. Nah, Nah, bagaimana kita tahu yang kita rasakan itu adalah Panik. sebenarnya panik Nah, atau ini dia. serangan jantung Aduh, atau ini kondisi penting banget, jantung Dok. ya. Jadi biasanya serangan panik itu nyeri dadanya sifatnya tajam. Maksudnya dok. Tajam tuh kayak, dok saya celekit-celekit. Nah,
nyut-nyutan. Bisa ditunjuk gitu dok? Bisa ditunjuk, berbeda sama serangan jantung. Itu Serangan bukan yang jantung biasanya sifatnya otot dok yang bisa tunjuk itu dok? bisa di otot, bisa yang lain gitu. Pokoknya serangan panik Sifatnya bukan jantung tajam. lah pokoknya. Nah, jadi Sifatnya. nyeri dadanya tajam, kalau serangan jantung nyeri dadanya tumpul. Jadi sifatnya kayak diremas, kayak ditindih, panas dadanya seperti itu ya. Jadi maksudnya kalau yang tumpul dia nggak bisa nunjuk di mana dok? Posisi persis Area iya. doang. Kalau ditanya di sini nggak tahu, sedangkan kalau yang lain sini nih, sini dok, persis di sini dok. Mirip otot ya sebenarnya ya. Mirip otot juga, betul ya. Kemudian onsetnya tiba-tiba dan dapat disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ya, jadi tiba-tiba hanya pencetusnya umumnya adalah stres. Tapi Stres jantung juga psikis. bisa kan dok serangan jantung? Ya betul, Lagi emosi gitu kan? tapi pencetusnya banyak, bukan cuma stres psikis sebenarnya kalau Aktivitas fisik jantung. juga bisa. Aktivitas fisik, makan terlalu berat ya, kedinginan ya, di luar stres. Nah, diulang ya dok sedikit dok di sini. Karena kan Boleh. onsetnya sama-sama tiba-tiba, yes. Yes, Kalau yang satu pasti permasalahannya pikiran. ada pikiran. Oke, yang satu lagi gitu ya bisa Pencetusnya macam-macam lebih ceritanya. macam-macam, betul. Ya. Berikutnya nyeri dadanya bisa membaik sendiri tanpa harus melakukan apapun. Dia ya 20 sampai 30 menit. Ya. Lumayan lama dong ya sebenarnya. Ya betul. Kalau serangan jantung biasanya nyeri dadanya membaik kalau dia beristirahat. Menghilangkan, jadi benar-benar lagi berjalan, lagi aktivitas fisik capek, dia harus istirahat atau menaruh obat di bawah lidah Baik. atau isosorbit. Sementara itu. yang panik, kalau Yang dia lagi jalan, tetap aja dia jalan 20-30 Betul. menit akan hilang sendiri. juga. sendiri gitu. Baik. Ya, kemudian yang serangan panik seringkali digabungkan dengan jantung berdebar yang lebih cepat ya. Duduk-duduk-duduk-duduk Jantung gitu. bisa nggak? Serangan Jantung biasanya tidak. Oh, enggak? Ya. Dia memang ada komplikasi ya berupa aritmia pada serangan jantung, tapi itu Tapi setelah bukan berdebar. Bukan pas berdebar lagi tetap ya, tapi tidak terjadi pada saat onset nyeri dadanya biasanya. Oh, setelahnya. Ya, komplikasinya. Baik, baik. Jadi dia biasanya komplikasi 24 sampai 48 Jadi jam saat setelah. kejadian nyeri dada, dia tuh nggak Ya, berdebar. nggak berdebar Oh, kadang-kadang. baik. Ya. Terus nafasnya juga terasa lebih pendek. Jadi karena dia berdebar cepat, nafasnya terasa lebih pendek. Kalau berapa ini senti enggak. dok pendeknya? Nah, ini Kalau serangan jantung dia hanya sesak nafas aja. Jadi bukan kayak nafas pendek ya. Kalau sesak nafas tuh kita ngeliat lah semua otot-otot pernafasan dipakai sama jadi dia dia. nggak sengal-sengal dok. Nggak sengal-sengal. Ya. Diulang dok, ini kalau saya Diulang orang lagi, tua nih digabungkan yang, lagi semuanya. digabungkan Iya, biar iya, gampang iya. ya. Dia kalau misalkan dalam keadaan nih, ini kita ngomong yang serangan panik, sama-sama tiba-tiba. Tapi kalau Betul. ngomongin nyeri dadanya, yang satu tajam, bisa Iya. nunjuk di mana, yang satu nggak bisa nunjuk. Iya. Ya. Tiba-tiba juga yang satu penyebabnya gitu ya, bisa macem-macem gitu, yang itu jantung nih ya. Kalau yang ini benar-benar karena pikiran, lagi di atau misalnya lagi jalan mikirin apa kesel, Cicilan. banget kesel gitu ya, langsung bisa kejadian. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau yang satu nih, yang jantung ini dia kalau misalkan dia lagi kegiatan, dia istirahat nih pemirsa, enakan. Enakan. Betul. Kalau yang satu lagi Mau ngapain aja Ngapain tetap juga bisa hilang aja. sendiri. bisa Pasti hilang hilang sendiri nggak perlu pakai istirahat. Iya, Oke. iya. Tapi sebenarnya kalau diperhatiin agak nggak jauh beda Betul, juga sih agak Kak nggak jauh sebenarnya. beda. Gak jauh beda, dan yang jadi masalah adalah kalau dia memang udah overthinking, dia pasti mikirnya dia ini yang jantung. Betul. Iya. Makanya- Dan apakah nggak sebaiknya udahlah kalau misalnya emang kita ngalamin kayak yang sebelah kiri, udah aja anggap. Kalau kita Kerja, ragu-ragu, Iya. langsung ke dokter Iya deh, atau bener. tenaga Jadi gini medis. pemirsa, silahkan duduk dok. Iya. Jadi pemirsa gini, pokoknya kita lebih tuh nggak apa-apa. Jangan sampai kita kurang. Kenapa? Kalau kita pikir ini padahal jantung, kita mikirnya ini serangan panik, bisa fatal. Tapi mendingan kita datang ke dokter jantung, ke IGD gitu barangkali ya. Iya. Diliatin semua, ternyata tenang, ibu hanya panik. Nah, itu ya. enak. Dipanggil terus kemudian nih temannya ibu, dokter Eben Iya, gitu. Dok, jadi, banyak nggak yang dikejar kayak gitu dok? Yang dikirim ke dokter karena itu, banyak nggak dok? Tidak semua dokter, teman sejawat lain mau untuk mengeluangkan waktu untuk bicara, untuk mengarahkan ke psikiater. Karena biasanya ada resistensi dari pasien, entah banyak alasan lain. Sehingga ada memang yang merefer, tapi banyak juga yang tidak mengatakan apa-apa. Nah sayangnya dari yang tidak mengatakan apa-apa, dokter yang tidak mengatakan apa-apa nih, membuat pasien macam-macam. Akhirnya ada yang ketergantungan alprazolam, obat-obat dan Obat-obat sebagainya. penenang nih. Ya. Ya, sayangnya memang tidak ada juga yang Oke. tidak seperti dokter Risma yang mungkin menjelaskan pada pasien perlu ke psikiater. Iya. Tapi kadang-kadang memang mengapa teman-teman sejawat yang lain malas untuk mengatakannya, karena ketika dibilang Bapak perlu ke psikiater,
pasiennya langsung resisten. Saya kan nggak gila Nah gitu. itu selalu ya. Nah, sehingga mungkin dokter jadi malas untuk menjelaskan lebih panjang. Benar, karena juga ngomong mungkin di Indonesia yang namanya orang ke psikiater itu sudah dibilang pasti kelainan jiwa gitu Padahal ya. tidak. Tapi Pak, hari ini kita mau meluruskan bahwa yang namanya dokter jiwa itu ngebantu kita, bukan Betul. sampai yang kemudian sakit skizofrenia yang orang mengatakan tanda kutip gila Betul. gitu, bukan. Selebihnya tuh yang depresi tuh jauh lebih banyak, itu yang betul. stres itu hati-hati loh kalau udah ganggu Betul. fungsinya dia ya dok. Betul. Dok kita mulai dok. Kalau udah IG, Udah ada dok, IG, dulu nggak ada apa-apa IG ya, dok dulu, ya. IG dulu. Dari Resmiati, nanti mungkin udah sedikit digambarkan sama Dokter Risma. Bedanya sakit dada karena sakit jantung dengan anxiety. Ini anak jaksel kayaknya. Atau anak cemas jaksel. jaksel kan anxiety. Itu apa bedanya dok? Tadi mungkin ya. Ya, tadi yang udah dijelaskan pada gambar itu intinya. Tadi tuh kebetulan pas memang dibahas sampai dibedain dua-duanya dan tadi saya ulang lagi. Tapi pada dasarnya kalau nggak ngerti, kalau panik tetap aja anggapnya itu sebagai jantung gitu ya dok Iya, ya. jadi Tetap gampangnya aja. gini Kak, kita kalau misalnya suuzon kan nggak boleh. Tapi Oh, kalau ini boleh soal nih ya, penyakit ini boleh boleh nih ya. suuzon. Pastiin dulu yang serem-seremnya lewat, baru kita anggap yang santai. Ya. Ya saya nambahin sedikit ya. Kalau dibilang cemas atau anxiety itu punya dua komponen. Komponen pikiran berupa khawatir berulang-ulang atau isi yang berlebihan ide pikirannya, dan komponen perasaan, takut, perasaan galau, perasaan nggak jelas seperti Iya. itu. Nah, sama untuk serangan panik, tidak selalu harus dimulai dengan adanya gangguan isi pikir, khawatir, tidak harus. Nggak tahu apa yang dipikirin gitu ya. Kadang-kadang begini, untuk Bisa orang-orang dengan ujuk-ujuk gitu dok. betul. Orang-orang dengan kepribadian yang mudah cemas, ada satu kelompok kepribadian yang mudah cemas, ada 3 kepribadian di dalamnya, itu bisa menimbun masalah di otak berupa senyawa kimia otak yang berlebihan karena cemas. Suatu saat tanpa ada pencetus apa-apa bisa timbul Jadi serangan dia panik. keluarnya tuh kapan aja gitu. Tapi Betul. dia memang udah ngumpulinnya udah lama Udah lama. sebetulnya. Oh gitu. Sehingga ketika ditanya kamu ada pikiran, tidak ada Nggak pikiran. nggak ada gitu. masalah. Jadi memang bisa ada masalah tertentu tiba-tiba serangan panik, tapi tidak harus selalu begitu. Aduh, tambah bikin pusing sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan kita ngerasa bahwa ada sesuatu yang salah, tetap aja ke IGD dulu aja deh. Iya deh, Gitu biar ya. aman gitu kan. Tapi itu supaya kita mengerti bahwa ke dokter Eben itu adalah jalan yang benar. Kita lihat yuk gitu. Ada nggak dok slide dok mungkin? Boleh. Kita Iya, lihat ya mari. materinya. Karena orang masih kayaknya tuh, aduh, nggak mau banget Nggak ke mau. dokter jiwa Iya, gitu tadi. Betul, kesannya. betul. Karena pikirnya ke jiwa berarti gila, padahal gangguan jiwa itu adalah adanya perubahan pola perasaan dan atau perubahan pola pikiran sehingga perilaku berubah, sehingga pembicaraan berubah dan orangnya nggak nyaman, menderita Iya. oleh perubahan itu, jadi nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, betul banget. jadi nggak konsentrasi, akhirnya hubungan sosial juga terganggu, Nggak menarik nyaman, diri. itu tuh penting ya nyaman Iya, itu sebetulnya. dan akhirnya aspek kehidupannya terganggu. Iya. Nah, keluhan dada sendiri sebenarnya banyak sekali ya. Bisa sesak, paru-paru, bisa nyeri, bisa rasa tertekan dan sebagainya. Bahkan bisa yang lain-lain, rasa menjala dan sebagainya. Nah, keluhan karena psikis itu kita bilang ya psikosomatik ya. Bisa 2 aspek. Satu, memang ada penyakit fisik seperti tadi Dokter Risma bilang, ada sakit jantung nih, terus kemudian jadi depresi. Iya. Nah, itu termasuk juga ranah psikosomatik tuh, urusannya psikiater juga. Nanti dikhawatir terus gitu ya. Atau jadi juga bisa memang murni karena faktor psikis, tidak ada pencetus yang lain, tapi muncul gejala. Oke, nih nah kita bedain ya dok ya. Berarti kalau yang satu itu memang dia pasiennya dokter Risma. Karena kepikiran terus dong dia overthinking, aduh ntar saya gimana. Jadi pasien dokter Eben juga. Iya. Ada lagi satu pasien dokter Eben Eben, full, nggak jantungnya Tapi- nggak kenapa-napa, cakep. Tapi Ke dia Dokter merasa Risma itu yang sepertiga tadi. tapi dia ngerasa nyeri dada gitu. Iya. Walaupun kita sih nggak apa-apa, mendingan lebih daripada kurang kan. Atau tadi mungkin juga sebetulnya. memang jadi ada kan, dia kan dengan orang stres, depresi kan bisa ujung-ujungnya merusak bisa jantung jadi juga. ada juga. Tapi butuh waktu cukup panjang kalau yang itu ya iya, sebetulnya ya. Nah, itulah kenapa sebenarnya tubuh dan jiwa itu tidak terpisah. Mensana incorpore sano itu Iya, memang benar. iya. Karena jiwa yang kita maksud kalau dari kedokteran sebenarnya kemampuan pikiran, perasaan, perilaku, bicara, yang kata lainnya mental yang diatur oleh otak. Otak. Sedangkan otak juga ngatur badan kita. Betul. Itulah mengapa Komandan ya, komandan. Iya, itulah mengapa kita stres, kita bisa sakit fisik, kita sakit fisik Aduh. bisa stres Apa gitu. kabar pandemi 2 tahun? Betul. Nah dok? itulah, Betul. makanya pasien dokter Eben kayaknya makin banyak nih. Iya. Betul, belakangan ini memang jadi meningkat sih, Dok. Nah, itu tadi saya bilang ya, sebenarnya gangguan jiwa itu banyak sekali ya, karena perubahan pola pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi, nah ini
beberapa diagnosis yang bisa memunculkan gejala fisik. Oh, banyak ya? Gejala, jadi penyakit jiwa tuh nggak cuma skizofrenia, orang taunya oh gila ya, Yang di pinggir mendengar jalan suara gitu. ya, ngamuk-ngamuk tanpa alasan. Padahal enggak. Depresi, gangguan suasana perasaan, jadi lesu, tenaga turun, tidak berminat. Tadi kalau Dokter Risma bilang orang dengan depresi dan cemas kemudian malas, sebenarnya bukan malas, Dok, lebih tidak mampu. Oh, Jadi kehilangan energi. Bukan, kehilangan kemauan. energi, kehilangan minat, benar-benar kemauan jadi nggak tidak hilang. mampu. Itu yang membuat mereka tidak mampu untuk makan dengan benar atau mengurus diri dengan Padahal benar. orang udah ngecap macam-macam ya. Betul, orang lain di luar dia tidak merasakannya, tidak tahu bagaimana rasanya, akan bilang kamu malas. Padahal dia merasa saya tidak mampu gitu. Tapi kalau dibilang malas, orang itu coba deh kita dalam keadaan begitu dibilang malas, Ih, kesel banget. tambah down nggak? tambah Tambah down. down. Gendek lah Nah, istilahnya. yang kedua pada kondisi gangguan cemas dan depresi ada yang lucu, nggak selalu jadi pengen makan yang enak. Ada bisa nggak nafsu makan sama sekali, atau ada malah pengen makan terus. Begitu juga itu tidur, saya gangguan kayak itu. tidur juga gitu. Ada, jadi semua gangguan di fisik ini bisa merupakan Jadi bagian dari kacau gejala gitu jiwa. ya, Dok, Iya, ya jadi sebetulnya. berubah lah perilakunya. Ini sistem Tidur, kita. seks, makan, kencing, berak dan semuanya itu bisa ada gangguan bisa berupa gejala di dalam gangguan jiwa. Jadi bisa kelebihan, bisa kurang banget gitu ya Bisa. dok. Dari sekian banyak ini dok, yang paling banyak apakah depresi karena nomor 1 atau gimana? Yang paling banyak keluhan fisiknya. Bukan, maksudnya maksudnya apa? yang paling sering kejadian nih. Kan bilang beberapa diagnosis penyakit. Yang paling banyak Paling tuh yang umum mana nggak? Paling gitu? Yang umum, paling paling umum penyakitnya. kasusnya banyak. Kan banyak nih dok. Depresi memang cukup besar ya, 15% ya. Jadi kalau ada 100% pasien, 100%, maka 26,2% WHO mengatakan itu memiliki diagnosis gangguan jiwa. Oke. Oh, berarti Oke, ada kita berempat 26. nih salah satunya dia udah dokter Eben aja kalau begitu ya, yang lebih Nah, lihai. tapi apakah berarti skizofrenia, gila, telanjang di jalan? Tidak. juga. Nah, Pilih salah satu Nah, ini. macam-macam jangan. ini. Nah, tadi ada overlapping, berarti banyak banget penyakit jiwa itu. Iya banyak, tapi ada juga overlapping dengan dia ada penyakit jantung juga, tapi ada Iya. penyakit jiwa juga Iya, gitu loh. Iya, overlappingnya juga banyak. banyak. Dok, sekarang boleh dulu ya dok, ya, kita mesti jeda sebentar nih pemirsa. Pasti Yes. penasaran kan pengen tanya. Nggak sendirian kok pemirsa, IG udah banyak kan pengen, Udah banyak pengen tahu banget. lebih jauh mengenai ternyata ya banyak yang kita belum buka dari berhubungan sama yang namanya mental kita. Dan juga masih boleh, ayo telepon biar seru ya. Telepon. Boleh habisin juga bisa nelfon ya, tetap di Hal Dokter karena saat itu Asik. Pemirsa, kita masih membahas mengenai apakah berdebar dan sesak itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan jiwa. Jawabannya iya dong gitu ya. Iya. Karena hari ini kita belajar banyak banget berhubungan sama kesehatan jiwa dihubungkan dengan kesehatan jantung kita. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Iya. Jadi gimana nih Asik ya. Dokter Eben tadi ya, kita ngomongin soal banyak banget tuh dari 1 sampai 10. Yang paling banyak kan depresi. Tadi mungkin aku juga penasaran Dok, banyak orang yang kalau misalnya lagi banyak kerjaan kan stres gitu. stres itu oke nggak sih sebetulnya Sampai mana gitu? kita anggap stres yang wajar, sampai mana kita bisa bilang itu depresi Ya, gitu. sampai mana stres itu diam-diam aja di rumah, nenang-nenangin, healing, Healing, zaman sekarang jalan-jalan healing. ke puncak. Kapan kemudian kita udah mesti ke dokter Eben? Nah, itu dia. Iya. Jadi stres itu ada dua ya. Ada yang namanya eustress, adalah keadaan yang normal di mana semua orang pasti mengalami dan itu pasti terjadi, tidak apa-apa untuk stres. Tapi kemudian kalau misalnya masalah itu membuat orangnya jadi tidak perform, jadi tidak konsentrasi, jadi nggak bisa tidur. Nah itu yang baru masuk namanya distress. Nah distressnya kalau memang pencetus masalahnya jelas dan bisa segera selesai sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi dua keadaan. Kalau misalnya distress masalahnya sudah selesai, tapi distressnya terus memanjang, dia tetap nggak bisa tidur, padahal masalahnya sudah beres. Udah lewat. Habis itu tetap marah-marah dan sebagainya. Nah itu waktunya untuk ke psikiater. Atau kalau distressnya gejalanya berat, walaupun mungkin sepertinya bisa Seperti apa selesai. nih dok? Berarti. Misalnya ya benar-benar nggak bisa tidur, akhirnya benar-benar kemudian Berhari-hari, berminggu-minggu nggak ya bisa tidur. emosinya Oke. jadi semakin gak keruan, walaupun sebenarnya memang karena ada kerjaan. Ya baiknya dia konsul ke psikiater Nah dok, juga. kita kan misalkan stres nih dok, kita berduaan stres. Misalnya mau mulai acara ini kan acaranya live gitu ya, kan deg-degan nih stres juga kan. Iya. Itu kan nggak apa-apa dok, kita tapi kan mengerjakan juga. Tapi kalau ditanya sama kita, enak nggak stres? Nggak enak dong, Betul. enak kan kalau nggak pakai stres. Tapi Betul. itu masih eustress.
Itu masih eustress karena kemudian kan dokter Dika dan dokter Lula masih bisa perform di sini dengan baik tanpa masalah. Dan kan? kadang-kadang justru dengan ada tekanan kita lebih bisa perform juga nggak sih dok? Karena Betul. kayak contohnya aku lagi kerja nih. Kadang tuh kalau terlalu slow, terlalu santai itu jadi nggak perform. Tapi Betul. kalau kita dikasih tekanan itu makin satset gitu loh. Ya memang tergantung Perform under kepribadiannya ya. pressure, dok. Under pressure Iya. gitu loh. Tidak semua orang seperti itu, tapi memang bisa seperti itu. Sebenarnya stres sangat perlu untuk Iya. membuat kita berpikir. Lebih alert lagi ya Betul. biasanya. Iya lebih alert itu. Lebih maksudnya. waspada apa yang harus kita lakukan. Oke. Iya. Ada lagi Jadi mungkin, Dok? jangan dimusuhin, si stresnya jangan dimusuhin, betul. karena ada gunanya sebetulnya. Betul. Jadi IG kalau misalkan ada yang ini boleh aja dikeluarkan juga ya. Dok, ada yang mau lagi disampaikan lagi nggak? nggak, Dok? Masih sih Masih, tadi. masih Iya. boleh Dok. Silakan dok. Oh, IG dulu dok. IG dulu. Dulu dok. Dari Arta ya. Shop. Dok, saya kalau lagi cemas suka sakit dada di sebelah kiri, keringat dingin, telapak tangan basah, dan pandangan suka tiba-tiba gelap. Nah, Apakah itu salah satu ciri dari penyakit jantung atau memang saya harus bertemu dengan psikiater untuk membicarakan hal ini? Ke dokter Eben, entar dulu, ke dokter Risma dulu dok. Dokter Risma gimana dok? Mungkin dibahas satu-satu. Kalau nyeri dadanya ya harus dieksplor lagi, nyeri dada Betul yang nggak dia sih? rasakan Iya, seperti tadi apa. seperti apa. Yang kedua, mungkin hoax ya, seringkali kita temukan orang-orang ngomong keringat basah dingin terus, tangannya. telapak tangan Tangannya basah. basah, Itu ya. sebenarnya hanya menunjukkan orang tersebut over metabolismenya aja yang Keringetnya tinggi. aja yang banyak Iya, memang ya. keringetnya aja yang banyak. Belum tentu terkait dengan Jantung. jantung atau bilangnya saya pasti ada jantung bawaan enggak. Lemah Enggak jantung selama. biasanya Betul kalau biasanya. Enggak ya, Ya, oke. tapi ya itu tadi harus dieksplor untuk mengetahui apakah betul ini ranahnya saya atau ranahnya dokter Dokter Eben. Eben. Tapi kemanapun dia pergi, ke psikiater pun pertama kali, pasti kami kan juga dokter umum tadinya Iya, pasti iya, akan pasti ngerti memeriksa juga. fisik juga secara umum. Iya. Nah kalau menurut saya sepertinya saya perlu bantuan ekspertis dari dokter jantung, pasti saya juga akan Kirim refer juga dulu. dong ke dokter Risma untuk Betul. periksa lebih jauh. Jadi nggak apa-apa sih pasien mau datang kemana dulu, Nggak it's masalah. okay. Tapi kalau memang baiknya ke dokter fisik dulu untuk memastikan. Yang pasti periksa dulu, jangan Iya. nggak periksa, jangan Iya. nganggapnya nggak apa-apa nih, jangan yang singkirkan seperti dulu itu. kemungkinan yang paling jelek. Kalau emang Betul. alhamdulillah nggak ada ya udah mungkin. Karena kadang-kadang gini nih, waktu kita berdebar-debar, tambah takut dong, Mm-mm. tambah berdebar-debar dong. Iya, betul. Begitu Iya, ngeliat, terus. oh kayak kekeringetan nih, jangan, itu kan tambah terus, eskalasinya jadi naik kan sebetulnya. Betul. Ini ngebayangin juga biasanya kalau memang ada orangnya tuh juga ada masalah lambung, ada masalah GERD, GERD. GERD-nya Iya. juga jadi Ikut juga, tambah wah heboh. udah Betul. rame deh di situ, udah nggak tahu mesti gimana. Akhirnya menggap-menggap tuh biasanya bisa sampai pingsan. Betul. Nah, itu nggak asik semua ya dok ya. Iya. Dok lanjut dok. Ada lagi dok? Iya, coba kita lanjutkan ya. Iya. Jadi banyak sekali sebenarnya diagnosis yang bisa memunculkan gejala fisik seolah-olah depresi, tadi ya gangguan suasana perasaan, lesu, galau gitu ya. Bisa ada keluhan fisik apapun. Keluhan fisiknya kadang aneh-aneh banget. Misalnya? Bener-bener kayak kejang pada serangan panik tuh kadang-kadang saya ada 2 pasien yang bener-bener Kaku seperti gitu. Jadi kejang orang kejang tonik, beneran gitu kejang ya? kaku banget gitu. Seolah-olah epilepsi, Iya. tapi Padahal tidak, dia bukan. sadar itu serangan panik padahal gitu. Yang orang bilang gangguan konversi itu bukan dok? Beda lagi? Lain lagi kan gangguan konversi disosiatif itu sebenarnya juga agak menyentuh ke ranah neurologi ya. Oh, oke. Tapi tidak ada gangguan neurologi yang nyata. Pas diperiksa begitu Tidak ya. ada secara gitu, anatomisnya. tapi gejalanya gejala sensoris, misalnya tiba-tiba buta, tiba-tiba gitu. tuli, tiba-tiba bisu, gitu, tiba-tiba lumpuh. Tapi kan balik lagi dok. Balik lagi, tapi butuh waktu. Iya, Biasanya perlu psikoterapi dan sebagainya. Lanjut dok. Nah, ada berbagai macam gangguan cemas, seperti gangguan cemas menyeluruh, isinya khawatir hal kecil. Misalnya anak iya dong. pulangnya telat, Malam. 1 menit aja dia udah khawatir kayak apa. Tapi kan sekarang yang namanya overthinking kan kayak gitu Iya, dok. betul, Semua tuh kadang-kadang betul. dipermasalahin. Jangan ngomong saya ya. Enggak, saya nggak mau apa-apa. Iya, iya. Nah, kalau gangguan somatoform itu bentuknya gejala fisik murni, misalnya, tapi penyakit dalam sih umumnya, sakit perut dan sebagainya, tapi memang sudah diperiksa tidak ada. Memang ada juga yang misalnya kayak GERD, memang ada kondisi gangguan lambungnya, tapi memang seringkali diikut sertakan dengan kecemasan. Tapi kalau gangguan somatoform memang murni tidak Nggak ketemu ada sebenarnya, apa-apa. jadi perasaannya doang dok gitu dok? Memang ada gejala, dia ngalamin. Misalnya apalah tenesmus atau apa, tapi tidak ada penyebab fisiknya. Dia nggak Fisiknya bohong nggak- gitu. Tidak Iya, bohong iya, gitu. Nah, kalau gangguan somatisasi dia berpindah-pindah, nanti dari sistem pencernaan, mencret misalnya, nanti besok sakit Dok, kepala. Kalau gitu. somatisasi sendiri bisa nggak sama anak kecil? Nah maaf nih dok ya, karena kita sempat udah kelamaan homeschooling gitu ya Iya, ngomongnya sekolah ya. di rumah. Banyak anak-anak yang kemudian
tiba-tiba nih mengeluhkan macam-macam yang bisa pindah-pindah nggak selesai-selesai? Bisa pada anak-anak, tapi jarang sih umumnya. Karena pada Biasanya orang tua anak-anak yang banyak gaya ya biasanya ya dok ya. Atau orang tuanya yang mungkin mengalami mungkin. Iya. Karena stres. Iya, karena stres. Baiklah. Nah, kalau skizofrenia bentuk gejala fisiknya memang bisa macam-macam, bisa bentuknya halusinasi visceral, ada yang namanya halusinasi tapi di organ dalam. Sehingga dia ngerasain sensasi nyeri atau apa di dalam gitu. Nah, atau waham, memang merasa oh perut saya dimasukin Jin bom gitu. gitu Oh, misalnya, iya. atau apa gitu, misalnya seperti itu. Kalau bipolar juga bisa bentuknya Ini waham masyarakat atau lebih ngerti kalau halusinasi. bipolar barangkali ya dok ya. Iya. Karena banyak juga yang kena nih bipolar ini Iya. ya. Iya. Jadi bisa seneng atau bisa sedih gitu ya. Iya. Baik dok. Nah, yang banyak juga belakangan ini dan merebak di sosial media adalah gangguan kepribadian. Itu dong dok, sedikit dok. Kasih Misalnya tahu. apa dok? Nah, Seperti semua apa? orang punya kepribadian Iya. dan nggak ada yang salah menjadi pribadi yang mudah cemas atau cuek atau apa segala macam. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau orangnya kaku, hanya bisa pola perilaku, pola beradaptasi hanya itu aja. Misalnya ada masalah, hanya bisa langsung marah, nggak bisa mendiskusikan, nggak bisa menenangkan diri. Selalu masalah apapun marah. Nah, misalnya seperti itu kaku banget tuh, dia adaptasi dan copingnya jelek. Sehingga dia akan bermasalah secara sosial dimanapun dia berada. Nah, itu pasti sudah kita ketemukan gangguan kepribadian. Biasanya orang dengan gangguan kepribadian ini, karena dia merasa itu bagian dari dirinya, dia tidak merasa itu salah. Nah, itu dia, Tetapi dia akan merasa bahwa lingkunganlah yang salah. Misalnya dia pernah nggak sih ketemu orang yang merasa dizolimi oleh seluruh dunia? Di kantor, semua di kantor benci sama aku, di rumah mertua benci sama aku, semua benci sama aku. Iya. Pertanyaannya, memang dunia begitu jahat sama kamu, Atau atau kamunya yang bermasalah, tapi kamu nggak juga. sadar. Oke. Nah, itu yang terjadi pada gangguan kepribadian. Banyak tipenya yang sering muncul di sosial media, misalnya yang melakukan cutting atau apa ya, Iya. bila self harm itu ya. Self-harm. Yang silat-silat macam-macam. Itu gitu ya. termasuk gangguan kepribadian berarti dok ya? Iya, umumnya gangguan kepribadian ambang, borderline. Nah, uniknya orang dengan gangguan kepribadian ambang ini juga bisa ngalamin gejala yang di atasnya dan juga gejala fisik. Dan umumnya intelektualnya tinggi dan perempuan lebih banyak. Oh, oke. kan? Baiklah. Jangan Iya. nambah-nambahin. Enggak, Dok, dia kalau bisa. berhubungan sama psikopat yang mana dok? Psikopat itu gangguan kepribadian antisosial, disosial Sedap, atau kan? sosiopat ya. Itu banyak nggak sih dok sebetulnya? Itu kan itu jadi malah kemudian dibilang banyak sebenarnya, tapi sosiopat itu dia umumnya tidak yang murni benar memang tidak terlalu banyak. Tapi orang-orang dengan klaster B yang kepribadian narsisistik atau antisosial atau yang lain itu bisa ada fitur beberapa gangguan antisosialnya di dalam kepribadian yang lain, baik. campuran gitu. Ini emang agak Itu yang kompleks banyak. kan ya Iya, pemirsa iya, ya. iya. Ini menyenangkan ilmunya, tapi agak bikin bingung sebetulnya. Makanya kalau udah bingung kasih dokter Eben aja. Iya, udahlah. Iya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kalau kita mengalami gejala itu ya? Memang sarannya pergi saja ke dokter dulu, biar dokter memastikan. Tetapi kalau dokternya tidak menjelaskan lebih lanjut, kamu berhak bertanya karena sebagai pasien kamu punya hak untuk mendapatkan penjelasan dari dokter. Iya. Itu yang teman-teman harus tahu. Jadi berhak bertanya. Tapi kalau dokternya tidak bertanya, tidak menjawab, Jawab. kamu berhak untuk Bertanya. mencari second opinion dari dokter yang lain. Sebenarnya sih kalau second opinion juga berhak aja sih kan Iya, lain lagi ya iya. dok ya sebetulnya. Tapi pada dasarnya kalau nggak puas gitu Nggak ya, puas, cari ya. yang lain sampai puas Ya, begitu. khususnya kalau misalnya satu dokter sudah mengatakan kamu perlu ke psikiater dan kamu masih tidak jelas dengan itu, saran saya pergi dulu deh untuk memastikan gitu. Nah, kalau kemudian kalau kamu sudah tak dapat informasi yang lengkap, selanjutnya terserah kamu sih. Oke. Sebetulnya gini dok, orang ke psikiater itu kadang-kadang nggak punya bayangan, dia akan ketemu yang seperti apa sih gitu Iya, sebetulnya. Dia diapain. akan diapakan gitu. Iya. Jadi maksudnya kan kayak ini ngobrol kan enaknya sama dokter Eben kan kita nggak kebayang akan begitu gitu loh dok, bahwa dia bisa curhat. Dan bedanya apa sih kalau saya sama ke psikolog, saya ke psikolog aja deh kalau Nah, gitu. Iya. Jadi Sama ya, karena Sama mau nanya itu Iya. kapan ke psikolog, kapan ke psikiater. Karena tadi dok, yang namanya di Indonesia tuh kalau yang cuma sekedar stres itu psikolog aja gitu kan. Kalau Ngobrol udah aja deh sampai gitu. perlu obat atau yang berat banget baru ke psikiater, itu benar apa nggak dok? ada benar, tapi tidak juga begitu. Jadi gini, sebenarnya psikolog dan psikiater itu mitra ya dalam ranah kesehatan jiwa. Nah, tapi yang jadi masalah adalah orang suka mengotak-ngotakannya. Iya. Sebenarnya nggak masalah mau kemana dulu, tetapi
Yang penting kita tahu dulu nih, apakah masalah yang kita miliki ini sudah berhasil mengganggu kehidupan kita. Jadi nggak bisa tidur, jadi nggak konsentrasi kerja dan sebagainya. Kalau udah berhasil? Betul. Kalau memang. iya, sebenarnya itu sudah distres, sebenarnya sudah perlu untuk ke psikiater. Oh gitu. Karena kemungkinan Dok, tapi kalau dia nggak ganggu, kan orang nggak bakalan ke psikolog tuh. Ngapa-ngapain. Nggak bakalan, ya udah nyantai gini, aja. dong kalau kadang-kadang nggak ada ganggu. masalah yang memang mengganggu, tapi tingkat gangguannya yang tidak terlalu Oh, nggak besar. sampai nggak bisa tidur gitu ya. Iya, dan masalahnya jelas gitu. Jadi kalau masalahnya memang jelas dan masih bisa beraktivitas, ada gangguan tidur tapi sedikit lah, saya masih cincai lah, masih bisa gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya dan fokus dia adalah prioritas dia menyelesaikan masalahnya, ya dia boleh ke psikolog. Tapi kalau fokus masalah dia adalah gangguan tidur saya ini yang bikin saya nggak nyaman, gitu ya. Sehingga saya nggak bisa konsen menyelesaikan masalah Secara saya. fungsi fisiknya emang udah keganggu Iya, banget gitu ya. atau berarti ya? konsentrasi saya dan mood saya yang seperti ini bikin saya nggak perform. Iya. Nah itu sebenarnya perlu untuk ke psikiater. Baik, kalau gitu Dr. Eben seliduk dulu ya, karena capek nih nerangin kepada kita. Kita susah ya ngertinya, apalagi pemirsa, mudah-mudahan ya bisa dicerna sedikit demi sedikit. Yang pasti gini loh, jangan saja jadi tabu untuk datang ke seorang psikiater. Waktu kita membutuhkan, yuk jalan-jalan ke psikiater yuk, kenapa tidak begitu ya. Dan juga jangan tabu untuk nelfon kemari Kak. Oh, jangan Boleh dong. banget di 5743476 untuk yang Jakarta, di luar Jakarta pakai 021 5743478 atau juga boleh lewat Instagram di @haloDokterTVRI. Iya, kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tapi Halo Dokter, Karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Dan Sayangnya masih- kita cuma 4 segmen aja nih 4 pemirsa, berarti ini segmen terakhir. Kalau mau Betul. telepon sekarang deh buruan ya. Sekarang yuk telepon. Sekarang sih IG dulu kita keluarkan. Boleh. Kita kan janji tadi ya selesaikan IG-nya. Ayo Boleh. coba ditunjukkan Instagram yang sudah masuk, yang sudah ngantri. Nah, dari @vika_ariente. Perbedaan psikosomatik dengan anxiety apa sih dok, Dokter Eben? Jadi ya tadi yang orang anak jaksel nih dok, yang lagi overthinking dan anxiety. Anak jaksel. Nah, sebenarnya begitu. Beda dengan psikosomatik di mana? Iya, psikosomatik itu adalah istilah umum yang menunjukkan tadi yang saya bilang, dua hal. Ada penyakit fisik yang kemudian menimbulkan gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku, atau ada murni gangguan jiwa atau mental berupa gejala fisik. Seperti itu psikosomatik. Iya. Nah, di dalam kelompok itu semua diagnosis bisa ada. Tadi yang saya bilang, depresi bisa ada gejala fisik, cemas bisa ada gejala fisik, skizofrenia bisa ada gejala fisik, bahkan penyakit fisik pun bisa ada gejala psikis gitu. Bisa menjadi depresi, cemas dan sebagainya. Nah, tentu saja berbeda. Psikosomatik itu kelompok yang lebih besarnya untuk menunjukkan bahwa ada gejala fisik terkait psikis gitu ya. Dan cemas itu ya bisa memang bagian dari kelompok itu, di mana Cemasnya bisa masuk ke sana masuk ke situ, gitu. ada gejala fisiknya. Ya. Nah, tapi cemas ya ada macam-macam lagi. Enggak semuanya masuk ke sana Iya. begitu. Memang Baik. kompleks juga dok sebenarnya dok ya ngomongin soal cemas. Oke. ini. Baik. Ada lagi kayaknya Kak. Sebelum ke Dokter Risma lagi, aku ada pertanyaan nih buat Dokter Risma. Kayaknya ada lagi nih, coba Instagramnya ini dia. Snack bar. Dari snack bar dokter. Snack bar dokter lagi. Nah, adakah jenis olahraga yang baik? Nah, ini mau. Kok dia sama aja kan Dokter Dika? Suka begitu deh ya pertanyaan, Gagal gimana tulis sih? yang ngomong gitu kali ya? Agar Untuk tidak menurunkan mudah anxiety cemas. agar tidak Tapi mudah benar juga sih Kak, kan kalau misalnya katanya pola hidup sehat itu kan tadi dokter nyebutin Iya, juga benar, ya. benar. Bahwa olahraga itu bisa ngobatin katanya. Ini Yes. olahraga yang seperti apa yang bisa menenangkan jiwa dan Oke, raga? bisa dibuka slide saya? Oh enggak ada. Nggak ada. Kalau Iya. saya sih udah tahu saya olahraga apa? Belanja. Pasti lebih Ya, tenang gitu itu saya. bukan olahraga sih ya, Oh, tapi bukan gini. ya. Intinya kalau kita olahraga itu kan memang kita akan meningkatkan hormon endorfin ya dok ya. Ada hormon namanya endorfin tuh yang bikin bikin happy. bahagia. Bikin happy dan juga bikin tenang, bikin kalem. Olahraganya apa? Sebenarnya yang pasti yang saya sangat anjurkan adalah yang kita suka. Kalau misalnya kita olahraga tapi kepaksa nggak bakal happy. Sama olahraga jangan yang ribet. Gini misalnya, pengen berenang tapi nggak punya kolam renang. Ya udah Iya, jangan gitu dong. makanya. gitu Jadi ya. kan yang enteng-enteng aja seperti misalnya apa jalan pagi, jogging santai, sepedahan centil juga asik gitu kan. buat ngurangin. Semuanya nggak ada yang ini itu tuh kayak semuanya. Iya, itu kan nggak berat, Oh, gampang oke, dan baik deh. gampang. Gitu. Jadi yang intinya adalah lakukan secara rutin supaya tadi kadar endorfinnya kejaga dan akhirnya anxiety-nya hilang gitu sih. Nggak ada ya, angkat beban genit, nggak ada ya. Bebannya warna pink mungkin. Oh, iya. Sama kayak Jadi bajunya Kalula. intinya adalah olahraganya boleh apa aja. Iya, yang tapi kita suka. Yang kita senang gitu Senang ya. dan kita enjoy ngerjainnya. Itu juga penting. Gitu. Dok, kalau misalkan saya nih udah tahu nih dok ya,
keluarin aja nggak apa-apa, keluarin nggak apa-apa, kan ada satu lagi katanya. Atau lagi ya Instagramnya ya tadi ya? Kan dokter udah ngasih tahu ke kita beda ini ya, yang ini atau yang ini gitu ya, yang cuma memang serangan panik atau ya asalnya jantung. Kita udah tahu, oke langsung ke IGD aja. Kan udah ke dokter, oh ternyata panik. Oh besok panik. Besok lagi, oh panik lagi nih sebetulnya. Udah mesti ke dokter Eben kan sebetulnya kan ya. Tapi kalau saya nggak ke dokter Eben, ada nggak yang bisa saya kerjakan untuk menenangkan saya gitu dok ya, dari dokter jantung sebetulnya? Nah, ini pas banget pertanyaan ini. Cara mengobati anxiety cemas tentang berlebihan. Oh oke. Kok dia bisa tahu juga sama Iya, ya bisa pas begitu. Mbak Sri sama Mbak Sri ya udah. Maksudnya gini dok, kalau ini kan, oh saya tahu nih ini kayaknya ke jantung, saya mesti gimana? Kalau- Sebelum ke IGD, maksudnya pasti kan ke IGD juga ya dok ya. Waktu sebelum mau ke IGD tuh saya mesti Harus gimana? ngapain sih, Dok? Pencet-pencet, napas-napas, batuk-batuk, nggak bisa dong, kalau Dok? yang pencet-pencet begini mah itu udah pasti Udah, mau iya, slide. itu henti jantung dong ya. sebenarnya, Dok. Pasien saya memang banyak yang begitu itu bilangnya Tuh begini, kan, bener kan, begini, saya udah begini. gini-gini loh dok gitu Iya. ya. Oke. Ya, tapi ya yang paling penting adalah menerima dulu ya, kemudian kalau olahraga bisa dibantu dengan yoga dan meditasi itu Ini sangat kalau yang membantu. anxiety. Iya, itu yang kalau Kalau anxiety. memang yang dia panik nih ceritanya. Kalau panik memang kita harus yakin dulu dari berbagai pemeriksaan tadi sudah meyakinkan bahwa secara fisik nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang nggak ada yang bisa dilakukan secara fisik, kan nggak ada masalah gitu. Memang sudah bagaimana kita konseling dia supaya dia mau menerima Emang udah mesti ke dokter kondisi. Eben gitu ya, Betul, supaya dia karena tahu semua kalau pasien itu begitu kita bilang oh saatnya kita konsul ke dokter psikiatri kadang-kadang masih resisten. Nah, Iya, karena di situ tadi- juga bantuan dari dokter lain ya mau kardio mau penyakit dalam untuk bisa mengingatkan menjelaskan gitu dengan ya. pasiennya dengan supaya baik ibu bapak punya tips Iya. and trick kalau kejadian lagi mesti gimana. Nah kalau memang karena jantungnya apa yang mesti dikerjakan? Kan tepuk-tepuk nggak boleh. Nggak Terus boleh. gimana dong dok? ya tarik nafas, buang nafas ya itu kan untuk Tetap membantu menenangkan. menenangkan diri aja. Gitu. Nggak ada lagi yang Selama bisa sudah ya dikerjakan? nggak ada lagi yang bisa Kan dikerjakan. kasih obat ya dok di bawah lidah. Kalau di bawah lidah kita sudah yakin bahwa memang ada penyakit Penyakit jantungnya karena obat isosorbit itu kan tujuannya adalah melebarkan Melebarkan. pembuluh darah. Yes. Kalau penyebabnya adalah serangan panik nggak akan ada efeknya obat itu Oke, gitu. oke, Dok, aku mau ke dokter Eben mungkin. Dok, kalau kita bicara berobat ke psikiater, selain dikasih obat, itu biasanya apa sih dok yang diajarin ke pasiennya atau dikasih gitu ke pasiennya? Sebenarnya banyak, walaupun secara umum orang akan melihatnya sepertinya ngobrol-ngobrol, tapi banyak banget runtutannya. Jadi ketika ketemu psikiater, tentu saja akan ditanya banyak hal terkait keluhan utama mengapa datang. Dan kemudian masuk ke sesi psikoterapi. Nah, psikoterapi itu adalah terapi dengan cara bicara dan juga ada beberapa latihan tergantung jenis psikoterapinya yang tujuannya mengintervensi cara berpikir, cara mengelola emosinya sehingga kemudian dia bisa menyelesaikan masalah dia atau menerima diri dia. Dengan cara berpikir dia sendiri berarti kan ya? Iya. Oke. Nah, psikoterapi itu ada yang hipnoterapi termasuk di Nah baru dalamnya. saya mau tanya, hipnoterapi. iya kan? Kalau yang Hipnotis. hipnotis Hipnoterapi gimana termasuk nih? di dalam psikoterapi, ya. Hipnoterapi itu teknik dengan cara persuasi dengan bahasa, dengan bicara. Tujuannya memberi sugesti. Pada dasarnya semua hipnoterapi itu adalah autosugesti kalau orangnya mau. Oh. Jadi kalau orangnya nggak mau, nggak bisa. Nah, Kecuali gendam ya. Kalau Nah, itu itu dia cerita baru mau beda. ngomong. Dia Kalau langsung- Mas Bruno kan bisa tuh ya, cek gitu tidur, dompetnya Ya. hilang gitu kan. Itu kalau gendam bukan ranah kedokteran tuh, tapi kalau ranah di psikiatri untuk hipnoterapi masuk dalam ranah Tapi kan psikiatri. masyarakat tuh udah kebiasaan nonton acara TV yang adalah gitu ya, artisnya itu dia Iya. langsung suruh tidur terus Cetek tiba-tiba tidur. Iya, iya. curhat semua keluar begitu. Iya. Itu bukan kayak begitu bukan? Begitu kah? Sebenarnya nggak murni begitu ya. Saya tidak mau mengkomentar Iya, tentang iya, itu iya, karena iya. sepertinya ada showbiznya di situ juga ya. Iya. Tapi sih bisa memang orang kemudian membicarakan seperti itu. Tapi biasanya sih tidak segamblang itu ya. Lagi Baik pula isinya. kalau dia nggak mau nggak bisa ya dok? Betul. Kalau dia nggak mau, nggak bisa. Ada blok jadi berarti. Sebenarnya akan ada blok, gitu. Nah, itu salah satu saja hipnoterapi. Yang lainnya ada psikoanalisis dari Freud, terus ada CBT, cognitive behavior therapy dan Ada sebagainya. CBT juga CBT. keren ya dok ya. Nah, tadi Dokter Luna bertanya pada Dokter Risma, saya ingin nambahin Iya, sedikit. boleh dok. Jadi kalau zaman dulu untuk serangan panik
ada tuh teknik bernafas di dalam kantong. Kayak kantong Walaupun gitu kan? Iya. belakangan memang itu disarankan tidak dilakukan lagi. Karena apa, Ta- Dok? Sebenarnya itu kan ketika kita serangan panik hiperventilasi, CO2-nya jadi lebih banyak gitu. Oh, yang dihirup lagi nanti CO2. Itu yang dilakukan bernafas di dalam kantong tujuannya supaya CO2-nya lebih banyak. Lebih tinggi. CO2-nya jadi lebih sedikit kalau kita hiperventilasi, tapi ketika kita nafas di dalam kantong harapannya CO2-nya jadi lebih banyak dan kemudian stabil. Tapi penelitian belakangan sih tidak menganjurkan lagi karena nggak terlalu aman juga, Jadi gimana, tidak Dok? terlalu bermanfaat juga. Walaupun kalau mau dilakukan sih boleh Silakan aja, karena aja. kadang-kadang saya saranin karena biasanya pasien cemas itu sebenarnya bukan butuh bernafas di dalam kantongnya. Sugestinya ya, Dok. Betul, sugestinya bahwa ada yang bisa saya lakukan Lakukan. untuk mengontrol ini gitu. Itu aja sih. Nah, selain itu saya setuju banget dengan relaksasi, bernafas pelan. Itu juga Jadi itu memang bantu. harus dilatih, Dok. Kalau saya tadi kan dokter ngomong hipnotis, ini banyak pilihannya CBT. Ini semua dokter jiwa yang saya datangi bisa mengerjakan itu atau tertentu, Dok? Nah, sebenarnya semua dokter jiwa dari brevet psikiaternya di Setelah lulus Indonesia gitu ya, untuk zaman sekarang sudah punya kompetensi untuk CBT, hipnoterapi, psikodinamis Analisa udah psikoterapi, pasti dong ya. gestalt dan ada beberapa lagi. Oke. Ada yang cuman tahu saja, tapi ada yang tingkat melakukan hipnoterapi sih sebenarnya di tingkat tahu dan bisa melakukan tahap awal, ya. Tinggal dokternya mengembangkan lagi. Oke, Tapi jadi untuk- sebetulnya nggak perlu milih-milih, tapi kalau mau yang lebih canggih ya cari memang biasa melakukan hipnoterapi gitu ya. Baik. Ada yang banyak mau ditambahkan juga. apa sih? Tadi mau Enggak, ditanya tadi apa mau sih? nanya, kalau kan misalnya orang banyak yang panik, Dok. Kan ada cara napasnya tuh yang dihitung berapa detik itu mungkin bisa diajarin secara singkat aja, Dok. Ada nggak sih berapa detik nahannya? Teori banyak, ada yang bilang dua detik segala macam ya. Tapi saran saya mengingat bertemu pasien cemas tuh biasanya akan overthinking lagi dengan berpikir teknik aku udah bener belum. Oh iya, malah Malah dia tambah mikir cemas. lagi. Masalahnya dia tuh memang itu permasalahannya di situ. Iya, overthinking. jadi Iya, biasanya gimana? saya akan nyaranin nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah pakai teknik pokoknya. Kamu bernafas sepelan mungkin aja. Kamu atur. Tapi saya susah fokus, Dok. Biasanya saya akan bilang, kamu bilang deh di dalam hati sambil narik nafas, hembus nafas itu, bilang tenang. Ngomongin tenangnya sepelan mungkin. Tenang, santai gitu aja. Jadi nggak usah pakai teknik, karena seringkali banyak untuk teori tentang teknik, tapi ujung-ujungnya pada pasien cemas nggak biar usah. lagi. Ini pemirsa nih karena dokter Eben sering banget ketemu yang panik, dia tahu banget ya. Tenang Kan banget disuruh bawaannya kasih juga. ini gara-gara ngitungnya lagi tambah Iya, panik gitu iya, ya jadinya panik. ya. Baik, ini ada yang udah panik juga, Dok, nih kayak gini, yang saya banget gara-gara mesti ngomongin pantun. Biasanya kalau yang datang ke sini dokternya dikasih pantun, Dok. Oh, Oke. asik ya. Mana coba pantunnya? Permisi ya, Dok. Hari Minggu mampir ke Monas. Waduh. Besoknya pergi ke Amerika. Jauh banget. Monas di mana? Jika jantungmu berdebar karena cemas, relaksasi dan meditasi solusinya. Oh, manis. Satu Iya, lagi, iya. Satu lagi gimana? ini alirannya beda. Rock and Beli roll. bumbu dapur, bumbunya ketumbar. Oke. Buat masak sayur kentang. Cakep. Apabila jantung Anda mulai berdebar, Iya. itu pertanda tukang kredit panci mau datang. Panci Kan, banget. nggak bener kan ujungnya. Aduh. Dokter Eben, terima kasih banyak. Iya, Bener, terima terima kasih kasih banyak ya, Dok ya. Mudah-mudahan ini cukup gamblang, kita mengerti. Dan salah satu lagi yang paling penting adalah ada yang namanya psikiater. Iya. Yang pasti kita butuh loh, banyak loh karena penyakit yang berhubungan sama mental kita. Nggak usah ragu loh. benar. untuk Dan ke juga psikiater, jangan ya. sekarang biasanya adalah self diagnosis. Suka agak-agak sotoy begitu ya. Mendingan langsung aja serahkan pada ahli-ahli biar lebih jelas. Dan buat pemirsa, terima kasih sudah bersama kami di Halo Dokter. Jangan lupa untuk saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. Iya. Atau kalau yang ketinggalan bisa juga lewat YouTube. Betul. Ya, Jadi TVRI sekali Nasional. lagi selamat Hari Kartini ya, Iya. 21 April Betul. 2022. Sampai ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.